Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-21 kompetisi Liga. Dan musim ini tim saya FC Butang bermain cukup bagus di semua kompetisi. Di Liga saat ini tim saya masih duduk di puncak klasemen dengan raihan 60 poin. Ya, tim saya punya poin sama dengan posisi 2 klasemen, bedanya kali ini tim saya unggul produktivitas gol. Dan jika nanti tim saya mampu mengalahkan tim lawan di pertemuan kedua, bisa dipastikan tim saya kembali meraih gelar juara liga. Tapi saya rasa mungkin akan sangat sulit, apalagi kali ini tim saya akan menghadapi sesama tim asal Indonesia yang punya pemain dengan kualitas cukup baik. Selain di liga, tim saya juga bermain cukup bagus di Liga Elite dan saat ini tim saya sudah lolos ke babak perempat final. Dan di leg pertama, tim saya mampu membombardir gawang lawan dengan skor telak 7-1. Nah, yang paling bikin saya senang, setelah musim lalu kita gagal di babak final cup, musim ini tim saya akhirnya kembali meraih trofi cup setelah mengalahkan Arauco, tim asal Italia, dengan susah payah. Dan di babak final tim saya sukses mengalahkan mereka dengan skor tipis 3-2. Nah, keberhasilan tim saya dalam 10 musim terakhir tentu tidak lepas dari taktik, strategi maupun formasi yang saya gunakan di tiap musimnya, guys. Untuk itu kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting di game Top 11, yaitu ngobrolin mengenai formasi. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Jujur guys, formasi itu kayak resep rahasia masakan. Jadi kalau bumbunya pas, dijamin tim kalian bakal enak banget mainnya. Oh ya, pernah gak sih kalian ngerasa tim kalian tuh udah bagus, isinya pemain bintang semua, tapi kok bisa kalah terus ya? Atau mungkin kalian pernah lihat tim lawan yang kelihatan punya OVR biasa aja, tapi kok sulit ditembusnya? Nah, bisa jadi masalahnya ada di formasi dan taktik yang kalian terapkan guys. Jadi di video kali ini kita bakal kupas tuntas, bukan cuma formasi yang lagi meta, tapi juga gimana caranya kalian bisa jadi ahli strategi sejati di game Top 11 2025. Oke, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, sebelum kita bedah formasi-formasi gitu, saya mau kalian paham dulu nih, kenapa sih formasi itu penting banget. Oke, jadi formasi itu bukan cuma soal nyusun pemain di lapangan guys. Formasi itu adalah penentu cara tim kalian bermain. Bayangin gini guys, kalau kalian mau bangun rumah, kan harus ada denahnya dulu tuh biar jelas kamar mandinya di mana dan dapurnya di mana. Sama kayak formasi, dia juga ngasih tahu siapa yang maju saat nyerang, siapa yang mundur saat bertahan, siapa yang jaga sayap, dan siapa yang rebut bola di area tengah. Jadi formasi itu bukan sekedar angka-angka kayak 4-4-2 atau 4-3-3, tapi formasi itu adalah filosofi bermain kalian guys. Formasi juga mempengaruhi kekuatan dan kelemahan tim kalian. Misal, kalau kalian pakai formasi yang fokus ke sayap, otomatis serangan tim kalian bakal kuat dari sisi lapangan. Tapi di sisi lain, area tengah lapangan tim kalian bisa jadi lebih kosong atau lebih terbuka dan tentu lebih rentan. Jadi penting banget buat tahu karakter setiap formasi yang akan kamu gunakan nantinya. Nah, sekarang kita kenalan sama formasi-formasi dasar yang pasti sering kalian lihat atau sering kalian pakai. Anggap aja ini kayak ABC-nya formasi di game Top 11 guys. Pertama, formasi 4-4-2. Nah, ini nih formasi yang paling seimbang, kuat di tengah, solid di belakang, dan bisa nyerang dari mana aja. Formasi ini bakal cocok banget buat kalian yang ingin mengontrol bola dan punya pertahanan yang rapi. Tapi kadang kalau nggak ada gelandang serang murni, line up
ke striker bisa agak kurang bagus. Kedua, formasi 4-3-3. Nah, kalau ini buat kalian yang suka serangan dari sayap bertubi-tubi dan suka nempatin pemain sayap yang larinya kencang, formasi ini biasanya jago banget buat nempatin winger cepat dan cocok buat kalian yang sering menggunakan pressing tinggi. Jadi kalau kalian punya striker tajam dan winger yang suka nyisir lapangan, formasi ini bisa jadi bagus banget guys. Tapi hati-hati ya guys ya, kalau fullback kalian terlalu asik nyerang, bisa-bisa tim kalian bakal kena serangan balik mematikan. Ketiga, formasi 3-5-2. Ya, formasi yang jujur saya sangat suka sekali. Dan saya udah pakai formasi 3-5-2 itu sekitar 3 musiman dan hasilnya lumayan bagus. 2 kali quadruple, kemudian sekali triple winner. Sayang banget musim lalu memang tim saya gagal di kompetisi cup, jadi ya gagal mempertahankan quadruple. Jadi formasi ini tuh kuat banget di area tengah pertahanan dan di lini tengah tim kita guys, karena di sini ada banyak pemain tengah yang bikin lini tengah tim kita jadi padat. Formasi ini juga bisa cocok buat kalian yang suka main sabar, nungguin lawan nyerang terus hajar mereka pas lagi lengah. Tapi ingat, sayap kalian harus bertenaga kuda ya guys ya, karena mereka bakal kerja keras banget bermain di area sayap, bakal main maju mundur cantik guys. Selain itu ada juga formasi lain kayak formasi 4-5-1 atau formasi 4-2-3-1 yang punya karakteristik unik masing-masing. Intinya setiap formasi itu punya cerita dan strateginya tersendiri. Khususnya untuk formasi yang saya terapkan musim ini, yaitu formasi 3-1-3-1-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-5-2. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai rahasia formasi meta di game top 11 biar nggak ketinggalan zaman ceritanya guys. Oke, jadi ini dia nih yang paling kalian tunggu-tunggu. Jadi barangkali ada yang nanya, Bang, kira-kira apa sih formasi yang lagi ngehit dan banyak dipakai sama manajer-manajer top Haven di 2025? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia mereka guys. Nah, yang masih jadi juara atau masih jadi meta formasi di game top 11 saat ini formasi 4-3-3 menyerang atau formasi 4-1-2-3 P-style. Ya, formasi ini memang sempat ditinggalkan, tapi ketika ada fitur keseimbangan tim, formasi ini sudah mulai terlihat lagi. Dan saat ini saya perhatikan lumayan banyak juga teman-teman yang pakai formasi 4-1-2-3 P-style atau formasi 4-3-3 menyerang. Nah, formasi ini masih jadi favorit banyak orang karena potensi serangannya yang cukup gila. Jadi kuncinya ada di sayap yang tentu punya kecepatan serta dribble yang lincah dan gelandang tengah yang cerdik buat jadi penghubung ke striker. Bayangin guys, dua winger kalian bisa menusuk ke depan, kemudian dua gelandang tengah kalian bisa ngasih umpan terobosan, terus striker kalian bisa fokus buat nyetak gol ke gawang lawan. Jadi ngeri banget kan? Tapi pastikan winger kalian punya dribbling dan juga finishing yang bagus, dan untuk gelandang tengah kalian punya passing serta kreativitas yang cukup tinggi ya guys ya. Selain formasi 4-1-2-3 P-style atau 4-1-2-3 menyerang yang kita bahas tadi, ada juga nih formasi yang saat ini masih jadi meta formasi di game top 11 guys, yaitu formasi sejuta umat, formasi 3-1-5-1. Formasi yang sering bikin lawan pusing. Nah, jadi formasi yang sering banget jadi perbincangan hangat di kalangan manajer top 11 guys, yaitu formasi 3-1-5-1. Jadi formasi ini itu super padat di area tengah dan cuma pakai satu penyerang atau satu striker. Dan seringkali teman-teman nempatin gelandang serang tengah yang punya gaya main enhance ataupun false nine. Nah, mungkin kalian mikir, loh kok bisa gitu ya, padahal formasinya aneh bin ajaib gitu. Tapi percayalah guys, formasi ini bisa bikin lawan kalian tuh mati kutu di tengah lapangan guys. Apalagi kalau misalkan kamu punya
pemain dengan atribut yang cukup tinggi. Udah pasti tim lawan bakal kerepotan nanti. Jadi dengan menggunakan formasi ini kita bisa menguasai lini tengah dengan total, guys. Bisa menguasai lini tengah dengan total yang bikin lawan susah saat mau membangun serangan dari area tengah ataupun dari belakang. Terus pas nyerang, 5 gelandang ini bisa tiba-tiba maju bantu striker. Dan formasi ini sering nyebelin banget buat dilawan kalau tim kita lagi belum siap, guys. Apalagi kan kita sering ketemunya pas di asosiasi ya, guys ya. Lawan-lawan yang dihadapi juga rata-rata OPR-nya cukup tinggi dan juga atribut kuncinya itu nggak ada otak. Lalu gimana cara ngelawan formasi ini, Bang? Nah, kalau kalian ketemu lawan yang pakai formasi 3151, cara terbaik untuk menghadapinya yaitu dengan mengeksploitasi sayap, guys. Ya, kita bisa menggunakan winger dan fullback yang cenderung menyerang untuk menusuk dari sisi lapangan. Dan mereka kan cuma punya 3 back tengah ya, jadi sisi lapangan mereka atau bawah kedua sayap mereka adalah titik lemah mereka, guys. Jadi ada kemungkinan kita bisa menerobos lini pertahanan mereka dari bawah kedua sayap. Tapi ingat ya, guys ya, formasi meta itu dinamis, bisa berubah kapan aja. Jadi penting buat kalian fleksibel dan mau nyoba formasi baru. Nah, sekarang mari kita bahas gimana sih cara milih formasi yang pas buat tim kalian. Oke, jadi ini bukan cuma soal ngikutin meta aja, guys, tapi ada beberapa faktor yang harus kalian pertimbangkan. Pertama, kenali kekuatan pemain kalian, guys. Contoh misal kamu punya striker house goal, kamu bisa gunakan formasi yang bisa support dia dengan nempatin banyak gelandang tangguh, dan pastikan padatkan juga untuk lini tengah. Untuk itu jangan paksakan ganti formasi kalau memang pemain kalian tuh nggak cocok, guys. Itu sama aja bunuh diri. Dan pastikan juga kamu cek untuk atribut setiap pemain yang kamu miliki ya, guys ya. Kalau misalkan kamu nempatin penyerang dengan gaya main target man, biasanya akan lebih bagus kita nempatin winger di sisi kanan maupun di sisi kiri. Sementara kalau misalkan kita nempatin poacher, akan lebih bagus jika kita nempatin inside forward ataupun false winger. Kedua, kita bisa mata-matain lawan, guys. Nah, sebelum pertandingan, pastikan kamu selalu cek formasi dan pemain lawan. Kalau lawan kalian kuat di area tengah, hindari formasi yang kelihatan lemah di tengah. Kalau lawan punya winger cepat, kuatkan sisi pertahanan tim kalian, guys, karena ini penting banget buat meredam permainan tim lawan dari sisi sayap. Selain itu, pastikan juga kamu cek skill maupun atribut pemainnya, guys, seperti yang kita bahas tadi. Nanti kamu bisa bandingkan atribut kedua pemain tersebut antara pemain kamu dan pemain lawan. Contoh misalkan kamu punya pemain sayap dengan atribut kecepatan yang lebih tinggi dari pemain lawan, kamu bisa coba serang dari sisi sayap. Begitupun sebaliknya, jika kamu nempatin gelandang tengah yang lebih kreatif dari pemain lawan, kamu bisa coba serang dari area tengah. Nah, yang ketiga, pastikan kamu punya gaya bermain atau punya filosofi. Nah, kalau kamu sendiri lebih suka main umpan pendek dan lebih banyak menguasai bola seperti strategi tiki taka, atau lebih suka ngandelin serangan balik cepat, kamu bisa atur taktik strategi sesuai keinginan kamu, guys. Kamu bisa atur di menu taktik. Jadi kalau misalkan kamu suka tiki taka, kamu bisa pakai umpan pendek. Sementara kalau misalkan kamu ingin mengandalkan serangan balik, tinggal dinyalakan serangan baliknya. Tapi jika kamu lebih suka bersabar dan memainkan tempo permainan dengan cukup baik, kamu bisa nonaktifkan serangan balik cepat. Nah, untuk itu pastikan kamu pilih formasi yang mendukung dengan gaya bermain tim kamu, guys. Jadi jangan sampai formasi dan gaya bermain kalian tuh bertolak belakang dengan taktik dan formasi yang kamu gunakan nanti, guys. Oke, itu dia, guys, panduan lengkap tentang formasi di game Top 11. Jadi saya harap setelah nonton video ini kalian udah punya gambaran tentang gimana caranya jadi manajer yang lebih cerdas dan efektif
saat mengatur taktik, strategi, dan formasi. Tapi ingat guys, tidak ada formasi yang sakti mandraguna ya guys ya. Yang ada adalah formasi yang tepat untuk situasi yang tepat. Jadi jangan takut untuk bereksperimen, coba formasi ini, coba formasi itu. Kalau itu biasa. Yang penting kita terus belajar dari setiap pertandingan yang kita lalui guys. Oke, jadi gimana nih menurut kalian? Kira-kira ada formasi favorit yang belum saya sebutin? Atau ada trik formasi lain nggak yang sering kalian pakai? Coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Tapi sebelum komentar jangan lupa bantu like, share maupun subscribe channel ini ya guys ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk yang bersifat TV11. Terima kasih buat partner Sipanan TV11 yaitu Kian Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV11 Indonesia.